Ya, hasilnya adalah emas terus mencetak all time high baru. Bahkan sampai detik ini saya merekam video ini, kita sudah melihat area tertinggi adalah di area 4639. Apakah ini berarti 4.700 akan lebih cepat daripada yang kita duga? Karena banyak orang yang memperkirakan 4.700 adalah di pertengahan tahun, 4.900 adalah di akhir tahun. Tapi saya rasa dengan apa yang terjadi dinamika dalam 1 atau 2 minggu terakhir, atau let's say mungkin 1 bulan terakhir ini, sepertinya 4.700 harusnya akan datang dalam waktu dekat. Ini dia ulasannya. Oke, kalau kita perhatikan dampak dari US dollar masih tetap dalam hal ini adalah dia tetap menguat. Tapi sisi lain teman-teman, coba kita lihat ya, perhatikan dengan apa yang terjadi pada US Treasury Yield. Ternyata hasilnya adalah terjadi rejection yang sangat kuat, dan itu yang membuat kenapa kita cukup yakin dan optimis emas masih bisa menciptakan rekor tertinggi baru. Anda bisa lihat di sini, ini berarti sudah kesekian kalinya dia tertahan di zona resisten yang sama, dan belum ada tanda-tanda yang bisa mengubah hal tersebut, kecuali mungkin kalau misalkan didasari data ekonomi yang relatif lebih kuat daripada ekspektasi. Tapi berhubung dalam 1 atau 2 minggu terakhir kita melihat mixed result, kemudian termasuk data CPI tadi malam yang relatif lebih lunak, maka yang kita lihat adalah dia tetap bertahan di bawah zona resisten tersebut. Nah, otomatis secara umum kita mungkin tidak perlu khawatir dengan konteks US dollar yang mengalami penguatan, karena seperti biasa yang saya selalu sebutkan, jangan kaget kalau ternyata US dollarnya menguat berbarengan dengan kenaikan emas, karena itu berarti situasinya adalah market sedang mengendus sesuatu hal yang tidak beres, dan berarti safe haven berpihak kepada dolar ataupun bahkan dengan emas. Nah, posisi ini berarti dalam waktu dekat kita akan lihat penguatan sampai tembus di atas $99 dan mungkin akan berlanjut sampai ke level 100 di sini. Nah, tapi sebaliknya ya, kalau misalkan ini kaitannya dengan data ekonomi, anggap saja data ekonomi tersebut misalkan relatif lebih lemah daripada ekspektasi, maka kita punya harapan untuk dia juga relatif melemah. Oke, kalau begitu kita lihat di sini yang sisi paling menguntungkan adalah selain tentunya emas, kita bicara tentang pound sterling terlebih dulu. Kalau Anda perhatikan di sini tekanannya kembali terjadi dan pound sterling gagal untuk melanjutkan kenaikan. Saya rasa ini bukan karena masalah dolar saja, tapi kaitannya dengan secara internal tidak ada data ekonomi, kemudian dari sisi resiko geopolitik juga cenderung negatif untuk pound sterling. Jadi dalam hal ini, saya masih tetap optimis kita akan dapatkan penurunan lebih lanjut, terlebih dari pola yang kita sampai saat ini tunggu-tunggu. Ini kaitannya dengan area ataupun pola ascending broadening wedge. Jadi kita tinggal tunggu sampai penembusan di bawah 1.3390, dan ini persis dengan apa yang kemarin kita bahas. Dia tertahan di zona 50%, kemudian diturun. Nah, sekarang ini saya tidak berharap ini akan terjadi rejection untuk pantulan double bottom, melainkan saya harap dia tembus, kemudian dia recover sedikit untuk lanjutkan penurunan dan tuntaskan target dari reversal yang kita sebut dengan ascending broadening wedge tersebut. Nah, kalau ini yang terjadi, berarti Anda boleh pertahankan sell Anda lebih kuat lagi kalau misalkan turun di bawah 1.3390-an. Tapi sebaliknya, seandainya yang terjadi adalah pembalikan ke atas, anggap saja kalau misalkan data ekonomi cenderung menekan dolar, maka ini bisa saja terjadi double bottom, neckline-nya akan ada di high kemarin, kemudian lanjutan kenaikannya dibutuhkan untuk tembus 1.3560. Tapi catatannya teman-teman, ingat, kalaupun misalkan ini double bottom tapi ternyata tidak tembus neckline, maka yang terjadi nanti berikutnya adalah kemungkinan kita cenderung melihat ini sebagai potensi target ataupun pola yang disebut dengan rising wedge. So rising wedge di dalam ascending broadening wedge itu akan justru semakin memperkencang ataupun memperkuat alasan kita untuk lakukan sell dalam pound sterling. Nah, terlebih untuk harga minyak, berhubung dengan risiko geopolitik, Anda bisa lihat sini, posisi yang kita sebut dengan double bottom sudah resmi tembus sejak kemarin, tembus 59, kemudian saat ini bertahan di level 60, dan berarti akan semakin dekat dengan level 61 ataupun 62. Nah, logika sederhananya adalah MA200 ini kemungkinan di grafik daily akan dicapai, dan itu adalah 62.30. Target kita kalau berdasarkan grafik ini, H4 menunjukkan indikasi 161,8 projection, itu adalah level 6200. Walaupun bukan mustahil kita akan dapatkan area lebih tinggi di 6290 atau bahkan lebih. Nah, sasaran saya adalah kalau misalkan kita perhatikan dari apa yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir, jelas di sini sepertinya pasar belum mau untuk menekan atau mendapatkan tekanan dari harga minyak untuk berada di bawah $55. Tapi masalahnya adalah Trump menginginkan harga minyak di level 53 atau bahkan lebih rendah. Nah, sementara itu, dengan konteks bahwa geopolitik masih tetap akan panas, saya asumsikan kita belum akan lihat $53.
Dan jangankan $53, mungkin tidak lagi turun di bawah 58. Berarti untuk saat ini asumsi saya adalah lanjutkan kenaikan tersebut 62 atau 6290 atau bahkan 64,70. Itulah proyeksi yang sangat mungkin bisa terjadi dalam waktu dekat seandainya terjadi serangan secara tiba-tiba dari Amerika kepada Iran. Nah, terkait dengan geopolitik, resiko geopolitik dan juga data ekonomi yang menunjang, ini akhirnya menunjukkan bahwa apa yang terjadi kemarin yang sebelumnya sempat kita khawatirkan terjadi double top setelah dia cetak rekor baru 4634, ternyata penurunan di pagi hari ataupun bahkan menjelang penutupan itu tertahan di level 4569. Hasilnya adalah pagi ini dibuka dengan gap up, kemudian dia lanjutkan dengan kenaikan. Oke, saya punya surprise di sini, di mana yang tadinya kita perkirakan adalah double top. Kalau Anda ingat di video kemarin, saya sempat mengatakan, in case terjadi pantulan dan tidak terbentuk ataupun tidak resmi terbentuk yang namanya double bottom, maka yang paling mungkin terjadi adalah kemungkinan kita akan lihat bullish rectangle. Dan apa yang terjadi? Ternyata sejak tadi pagi terjadi penembusan 4630 ataupun 4634. Saat ini berada di level tertingginya 4639. Mungkin ini baru awal dan terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa itu tembus. Tapi lihatlah, indikasi terkait dengan bullish rectangle itu semakin kuat. Anda bisa menghitung dari bottom 4407 sebagai tiangnya, atau bisa juga hitung dari 4470-an atau 80-an. Ini dengan indikasi bahwa kenaikan yang terakhir itu yang kita ukur sebagai tiang. Nah, atau Anda juga bisa hitung dari potensi rectangle-nya. Kalau ketinggian rectangle diukur, maka target yang paling potensial adalah 4683. Berarti hari ini ataupun bahkan 1-2 hari ke depan, kita akan dapatkan all time high baru dan semakin dekat dengan 4700. Nah, tapi kalau Anda putuskan untuk menghitung dari bottom area 4480 sampai ketinggian 4630, maka lihat, target kita itu menunjukkan ada kemungkinan sampai lanjut ke area 4700 dan itu adalah 4779. Wow. Yang juga cukup menarik antara 4716, 4770 ataupun bahkan 4680 sangat mungkin terjadi dalam waktu dekat kalau seandainya geopolitik diasumsikan akan segera pecah, yaitu perang ataupun dorongan ataupun tekanan dari Amerika terhadap Iran. Nah, tapi untuk nanti malam, retail sales kemungkinan akan menjadi core utama ataupun fokus utama. Jadi saran saya adalah tetap seperti yang kemarin, Anda waspadai terlebih dulu data ekonomi, tapi selepas itu di atas jam 9 malam hati-hati. Kemungkinan dampak geopolitik lah yang akan terlihat. So, anjuran saya, kalau misalkan kita asumsikan pertama dari sisi bullish rectangle, maka target akan berlanjut ke 4680. Itu yang paling awal. Lalu kemudian urusan dia naik sampai 4700, mungkin kita perlu waktu sampai terjadinya pecah perang ataupun ya serangan dari Amerika kepada Iran. Nah, terkait dengan data ekonomi nanti malam, kalau seandainya di sore ataupun malam hari Anda sudah clear area, sebaiknya jaga diri dulu, jangan entry, lalu kemudian pastikan data ekonomi tersebut rilis. Kalau seandainya datanya hanya berkisar di antara ekspektasi, asumsinya adalah tadi 0,5%, maka kalau misalkan tidak terjadi lonjakan di atas 0,5%, maka kita asumsikan areal tersebut harusnya tidak terlalu direspon dan market akan cenderung langsung fokus dengan geopolitik. Berarti kita harapkan tidak ada pengaruh apapun dengan data ekonomi karena diasumsikan sudah diantisipasi. Tapi sebaliknya, kalau datanya berada di sisi kanan berarti lebih dari 0,5%. Anggapan saya adalah misalkan 0,7% atau bahkan lonjakan yang lebih tinggi. Maka itu akan membuat dampak secara signifikan dia terkoreksi dulu. Tapi dengan catatan, kita tidak berharap ada penurunan di bawah zona 4.600 kembali ataupun bahkan di bawah 4.570-an. Jadi solusinya, kalau misalkan ternyata pun terjadi penurunan setelah nanti sore, maka biarkan dia turun, tapi area low kemarin 4569 akan menjadi pijakan kita untuk lakukan buy kembali. Sebaliknya, kalau sampai data ekonomi ternyata muncul dengan angka yang jauh lebih tinggi, maka hati-hati penurunan tersebut bisa saja turun sampai 4490-an atau 4500, tapi dengan konteks bahwa risiko geopolitik kemungkinan akan kembali mendorong harga emas mengalami kenaikan. So, apapun yang terjadi, intinya adalah exit di jam 9, apapun yang Anda hasilkan dari data ekonomi, kemudian fokuslah kembali kepada geopolitik, karena kita akan melihat segera 4680 atau bahkan 4700 dalam 1 atau 2 hari ke depan.